Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau malam teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah. Oke, kita lagi berada di kebun teh seputaran daerah Alang Panjang. Kita rencananya mau on the way ke mana namanya, ke Danau Atas, dan jarak dari kebun teh ke Danau Atas itu kira-kira 25 menit ya, atau sekitar 9 atau ya 9 kilometer. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana indahnya cuaca pada sore hari ini, dan juga kebun tehnya kiri kanan yang membuat mata kita selalu tersejukkan, tercerahkan, atau apalah namanya. Oh ya teman-teman, apa kabar ya? Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, dan jangan lupa kita selalu mintakan doa kepada Allah agar wabah COVID-19 yang sedang menimpa negara kita ini dan dunia pada umumnya segera Allah cepat angkat dari muka bumi ini. Dan bagi teman-teman yang tertimpa dengan musibah ini, yang udah positif, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi ceritanya kita dari Bukit Tinggi ke danau di atas itu kira-kira 125 km kalau kita lihat di mapnya pada waktu itu ya. Dan sengaja nggak kita bikin videonya dari awal keberangkatan, karena memang video dari Padang Panjang atau dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang itu udah sering kita upload, dan kayaknya kalau kita upload lagi bosen ntar ya teman-teman. Dan juga menghemat baterai dari action kita gitu loh. Kalau misalnya kita rekam dari pertama kita jalan dari Bukit Tinggi sampai ke Alang Panjang, pastinya nggak bakal tahan baterainya. Paling ya sekitar 1 jam itu udah bagus, sudah kuat tenaga baterainya. Dan biasanya juga nggak sampai sih, paling sekitar 45 menit habis itu udah nggak bisa nyala lagi, udah habis baterainya. Dan ini sebenarnya perjalanan sambil mudik ya teman-teman. Bukan mudik sih, silaturahim, karena memang ada beberapa beberapa urusan yang mau kita selesaiin, dan juga sekalian buat ngetes sipamnya kan baru di restorasi nih, bukan di restorasi sih, bangun dikit-dikit lah, bangun tipis-tipis lah istilahnya ya. Dan juga kita akan nyeritain tentang PSBB ya. Kita bukannya melanggar atau gak patuh dengan himbauan dari pemerintah untuk berdiam di rumah, nggak kemana-mana, karena ini memang ada sesuatu hal yang nggak mungkin kita tinggalin, dan kita harus berangkat gitu loh. Dan dari Bukit Tinggi itu ke Alang Panjang itu ada beberapa checkpoint yang kita lalui, cuman yang aktif itu Bukit Tinggi sama Padang Panjang. Nah kalau dari Bukit Tinggi itu kita lewatnya ke daerah ke daerah Simpang Talua, nanti kita sampai ke Kebang Putih, belok kanan, terus dari Simpang itu kita belok kiri lagi, nanti keluarnya di Kota Baru. Dan itu nggak ada checkpoint sama sekali. Nah sampai di Padang Panjang baru kita dapat checkpoint dan kita dicek suhunya, dan kemudian baru kita menuju ke daerah keluar kota. Kita selama di Padang Panjang kita ketemu 2 checkpoint. Yang pertama pas masuk, dan yang kedua itu checkpoint kedua di daerah Hansam atau setelah batas kota Padang Panjang dengan Tanah Datar ya. Dan di sana juga kita temuin 1 checkpoint lagi, cuman karena kita keluar kota nggak ditanyain, kecuali nanti bagi yang masuk kota baru
ya di checkpoint, di periksa suhunya. Dan sebenarnya sebelum berangkat itu Anda udah kontak teman-teman yang biasa melalui lintas ini ya, melalui rute ini, dan katanya dari Padang Panjang itu ke Singkarak, di Singkaraknya ada checkpoint lagi. Nah, memang betul ada checkpoint, cuman setelah kita laluin ternyata nggak ada yang jaga gitu loh. Checkpointnya ada, tempat tendanya dan tempat plang yang ditulisin di situ dan diterangin di situ ada checkpoint ada, cuman mungkin karena udah sorean jadi para petugasnya istirahat, jadi nggak ada yang standby di sana. Nah, juga pas kita nyampe di Solo, kota Solo itu ada beberapa checkpoint lagi, dan itu posisinya sama dengan yang ada di Danau Singkarak. Jadi posnya ada tapi nggak ada yang jaga, mungkin karena juga udah sore ya. Dan kita itu berangkatnya hari Sabtu, mungkin agak cepat pulangnya atau nggak tahu lagi mananya, nggak ada yang jaga gitu loh. Mungkin apakah itu pengaruh puasa atau mereka lagi sedang istirahat atau apalah. Tapi yang kita temuin di lapangan itu nggak ada teman-teman yang jaga di checkpoint. Nah, terus dari Singkarak itu kita dari Solok itu kita terus sampai ke Kayu Aro. Nah, pas di Kayu Aro kan kira-kira dari Tugu Ayam itu ya, Tugu Ayam Jantan itu ke sana sekitar 2 kilo, nanti kita ketemu sama polsek lagi. Cuman nggak ada juga yang jaga di situ. Nah, kalau menurut temen yang udah kontak tadi itu sebelum berangkat itu, katanya di sana juga ada checkpointnya, tapi kita nggak nemuin checkpointnya di situ, dan juga kita nggak dicek gitu loh. Nah, terus pas masuk ke Alan Panjang juga sampai di lokasi, selama perjalanan kita nggak nemuin checkpoint lagi. Kita nggak tahu kenapa ya. Dan itulah sedikit perjalanan yang bisa kita ceritain. Dan ini udah daerah mana ya, ini daerah Simpang kali atau gimana ini ya. Ya teman-teman, ini rekaman suaranya kita rekam lagi karena ini action camnya nggak bisa pakai nggak ada mic eksternal, jadi nggak bisa langsung sambil upload kita ngomong, nggak bisa. Dan Masya Allah, ini pemandangannya luar biasa, langit juga begitu cerahnya, dan ini sangat luar biasa sekali perjalanannya. Dan juga mudah-mudahan video kali ini dapat mengobatin rasa rindu teman-teman yang ada di perantauan yang gak bisa pulang dan memang dilarang pulang. Mudah-mudahan ini sedikit mengobatin rasa rindunya ke kampung halaman. Dan kalau itu Masya Allah, itu danaunya udah kelihatan ya teman-teman, danau di atas sebelah kanan. Kalau dari Solok itu pas mau masuk Kayu Aro itu udah kerasa sekali perubahan cuaca yang signifikan gitu. Kalau di Solok itu, kalau kita lihat di map itu sekitar 32 derajat. Nah, pas masuk di Kayu Aro menjadi 26, Masya Allah. Terasa kali perubahan cuacanya, langsung dingin gitu, langsung sejuk, Masya Allah. Nah, sebelah kanan dan depan kita itu kita lihat danau di atas, Masya Allah, indahnya. Salah satu dari danau-danau yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nanti rencananya sih kalau udah nyampe di situ, kita kan rencana ada beberapa malam. Nah, kita bakal bikin video kegiatan harian masyarakat yang ada di situ. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa. Ini pom bensin sebelah kiri, pom bensin satu-satunya yang ada di
Lembah Gumanti. Tujuan kita itu ada di seberangnya Masjid Umi. Nah, Masjid Umi ini adalah ikonnya Alahan Panjang, yaitu masjid yang dibangun oleh Bapak Geman Fauzi yang Masya Allah luar biasa indahnya. Nanti kita bakal lewat sana. Nah, daerah tujuan kita itu di seberangnya. Nah, di seberang Masjid Umi itu ada tempat objek wisata Yanti namanya. Ada speedboat, ada tempat rekreasi dengan pohon cemara yang sangat indah sekali. Nah, di depannya baru tempat lokasi tujuan kita. Kita rencana mau camping ini sih, mau nginap camping, cuman nggak enak juga kita sama keluarga yang ada di situ. Jadi kita nggak camping, kita nginap di rumah aja. Karena kalau dipikir-pikir sih mau campingnya juga gak bakalan kuat, karena suhunya itu di pagi hari atau di malam harinya sekitar 15 atau 16 lah ya, sangat dingin sekali. Oke lah teman-teman, nanti kita sambung lagi ke part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.